Selamat pagi. Selamat datang di webinar Indo Info. Terima kasih untuk para hadirin yang sudah hadir dan meluangkan waktunya ya di awal bulan dan di akhir 2023 ini. Bersama saya Idris yang akan memandu acara ini sampai selesai nanti. Adapun tema yang akan menjadi bahasan kali ini, mungkin para hadirin sudah tahu ya. Ini adalah Dealing with Market Uncertainty, the Power of Data Analysis. Acara ini diselenggarakan oleh Indoinfo yang merupakan platform bisnis informasi dari Cybercode Group yang memiliki jaringan informasi di berbagai belahan dunia. Indoinfo telah dipercaya sebagai mitra dalam beragam keperluan asesmen di berbagai perusahaan multinasional. Untuk informasi lebih lanjut terkait Indoinfo, Bapak Ibu, para hadirin semua dapat mengunjungi laman resmi kami di www.indoinfo.co.id. Selain itu, Indoinfo juga hadir di media sosial seperti Instagram, LinkedIn. Nah, spesial untuk YouTube, saya memiliki konten diskusi ringan terkait bisnis ekonomi dengan judul Podcast Double I. Boleh nanti dikunjungi ya Bu, Pak. Materi akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zaini selaku Head Business Analyst di PT Cybercode Indonesia. Bapak Ahmad ini memiliki pengalaman di bidang risk management dan bisnis strategik lebih dari 10 tahun. Dan saat ini beliau juga telah menangani beragam project assessment di berbagai industri. Baik para hadirin, izinkan saya menyampaikan informasi terkait rules yang untuk webinar kali ini. Di mana webinar akan dibagi dalam 2 segmen. Pertama adalah sesi pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi terbuka, di mana para hadirin kami persilahkan untuk bertanya pada Pak Ahmad selaku pemateri hari ini. Untuk pertanyaan bisa dituliskan ya di kolom Q&A yang sudah kami sediakan, atau kami persilahkan Bapak Ibu untuk melambaikan tangan setelah Pak Ahmad membawakan materi, kemudian nanti kita akan buka untuk mic-nya. Jadi disimak untuk materinya dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan di tengah-tengah pemaparan Bapak dan Ibu bisa dicatat dulu sebelum nanti akhirnya dimasukkan di kolom atau mungkin nanti bisa bicara secara langsung ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan masuk pada segmen materi. Jadi untuk Bapak Ahmad, udah siap Pak Ahmad? Oke. Untuk Pak Ahmad, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Idris atas waktunya. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian yang telah hadir di acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Ahmad Zaini. Saat ini saya bekerja di PT Cybercode Indonesia atau lebih familiar di trading name itu Indoinfo. Hari ini saya akan membawakan materi mengenai dealing with market uncertainty, the power of data analysis. Berikutnya. Oke, ya berikutnya. Baik, kita mulai pembahasan hari ini dengan tadi ya yang kita highlight di awal itu mengenai uncertainty. Nah ini sekilas saya ambil topik dari beberapa news di Indonesia betapa menggambarkan uncertainty itu seperti apa. Tadi juga sempat disinggung bahwa saat ini kita menghadapi era yang dinamakan era VUCA ya, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Setidak-tidaknya 3 tahun terakhir ini kita menghadapi 5 isu global yang terkait geopolitik yang relasinya nanti pasti sampailah ke fase bisnis. Di antaranya yaitu kita tahu di awal ada perang Ukraina dan Rusia, pemulihan China setelah post-COVID, terus isu climate change, dan terakhir yang baru muncul ini adalah perang antara Israel dan Hamas. Masalahnya kendati perang jauh berada di luar sana, tapi secara bisnis salah satunya yang kehit adalah kenaikan harga minyak ya, yang kita tahu itu adalah sumber energi kita, dan di lain pihak juga kita sama-sama tahu ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir sebagai praktisi di bidangnya bahwa setengah dari konsumsi kita masih mengadakan impor, dan ini akan berelasi panjang baik itu ke kenaikan kurs, ke kenaikan suku bunga, dan kenaikan komoditas-komoditas yang lainnya. Tentu ini harus diwaspadai bahwa saat ini rangkaian kejadian yang terjadi di global itu sangat mempunyai impact terhadap lokal. Berikutnya.
eh, di sisi lain juga punya masalah ya dalam menentukan decision di dalam keputusan-keputusan penting dalam bisnis strategi yang sedang kita jalankan. Di lain pihak, kita saat ini dibanjiri dengan yang namanya era banjir data. Tapi apakah data yang Anda dapat itu sudah diolah dan sesuai dengan fokus bisnis perusahaan Anda? Jadi tema hari ini juga akan memfokuskan bagaimana kita melihat data secara khusus, approach terhadap data dan bagaimana proses mengolah data tersebut dan setidak-tidaknya kita tahu memperlakukan data itu seperti apa guna mendapatkan insight khusus, insight penting terhadap keputusan-keputusan yang diambil dalam bisnis. Iya, berikutnya. Nah, ini ada quote menarik nih dari Carly Fiorina, ex CEO HP ya, bahwa the goal is to turn data into information and information into insight. Jadi beliau sendiri menghendaki bahwa terjadi setidak-tidaknya dua proses penting gitu dalam mencapai tujuan itu, yaitu satu, transformasi data menjadi informasi dan bagaimana informasi sendiri bisa menjadi sebuah insight. Ya, berikutnya. Baik, eh, dari quote tadi kita urai ya, ada data, ada informasi, ada wawasan. Pertanyaannya adalah, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir pada webinar hari ini, part mana yang Anda gunakan dalam mengambil keputusan? Apakah baru sampai level data kah? Apakah sudah di level informasi? Atau sudah dalam bentuk insight? Atau setidak-tidaknya wawasan yang sudah kita gunakan? Karena pada prosesnya sendiri, proses transformasi dari data menjadi informasi tentu ada serangkaian pengolahan yang harus dilakukan. Sementara apakah sudah cukup sampai informasi? Informasi sendiri harus melewati berbagai proses analisa, baik setidak-tidaknya kita bagi dua hal lah, antara faktor internal dan faktor eksternal untuk mendapatkan insight. Dari insight tersebut, barulah tadi goal yang akan dicapai oleh perusahaan atau dalam bisnis itu mulai bisa dieksekusi setelah proses ketiga tahap tadi kita lewati. Berikutnya. Baik, di sini saya coba paparkan beberapa variabel penting ya mengenai proses-proses tadi. Di antaranya, kita mulai dengan data dulu gitu, bahwa data sendiri itu ada beberapa variabel penting yang yang harus kita lakukan assessment ya di awal sehingga itu bisa dikatakan sebuah data. Pertama, kita khusus ya di dalam bisnis itu collecting data sendiri saat ini masih menjadi masalah. Terlebih ada permasalahan di yaitu tadi using current datanya. Datanya real time enggak? Atau jangan-jangan datanya sudah expired. Di lain pihak ada data-data yang memang sulit, terlebih juga seperti yang kita tahu pemerintah sedang menggodok mengenai peraturan data privasi. Ini juga dengan sendirinya menjadi semacam barrier ya untuk kita melakukan collecting data, tapi di lain pihak ya driving market atau driving ekspansi atau driving bisnis juga sangat sulit kalau kita tidak melakukan dengan data tadi. Itu yang kita kategorikan dengan isolated access to data. Terakhir adalah bagaimana memvalidasinya. Nah, ini baru di struktur data aja. Kemudian setelah semua syarat memenuhi, baru kita proses untuk kita transform menjadi sebuah informasi. Lebih kompleks lagi karena harus sebelum ke level insight itu ada yang namanya proses analisis. Analisis saya memproyeksikan dalam dalam webinar ini adalah Bapak-bapak Ibu yang hadir mewakili perusahaannya masing-masing, kita berbicara konteks baik itu B2B atau B2C, baik itu di pasar lokal ataupun di level internasional. Sehingga yang sama-sama kita tahu bahwa setiap bisnis itu ada environment-nya, ada karakteristiknya, bahkan konsepnya tidak konvergen, melainkan divergen. Tidak berdiri satunya, tapi didukung dengan bisnis-bisnis yang lain. Sehingga karakteristik dari sebuah bisnis itu akan sangat ditentukan keberlanjutannya atau tidak dengan faktor-faktor pendukung lain. Misalkan kita berbicara di
proyeksi makroekonomi. Makroekonomi setidak-tidaknya variabel-variabel penting yang untuk kita apa ya assessment atau kita analisa. Di situ ada trade balance, bagaimana ekspor impor kita. Di situ ada tax ratio, di situ ada inflasi, di situ ada consumption, dan di situ ada budgeting pemerintah. Terlebih mungkin dikhususkan untuk perusahaan bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang saat ini majority revenue-nya itu di-generate dari proyek-proyek pemerintah. Nah, ini akan sangat menjadi concern. Terakhir adalah ketiga adalah manajemen kompetensi. Ini juga sangat menentukan ya di dalam kita melakukan proyeksi bisnis. Entah itu sifatnya partner dalam konteks supplier, konteks dalam customer, atau memang yang ketiganya adalah investor ya. Dia akan sangat menguji bagaimana manajemen kompetensi. Kompetensi sendiri pada dasarnya kita kembangkan di Indo-Info sendiri tidak hanya challenges-nya itu background atau expertise dia dalam memanage sebuah perusahaan, melainkan seberapa resisten perusahaan tersebut diuji dengan berbagai tantangan dan dia masih bisa kompetitif. Nah, itu juga jadi sangat penting di dalam level informasi. Terakhir adalah market dynamic. Seperti yang kita tahu di market dynamic, 5 tahun terakhir ini setidak-tidaknya isu disrupsi itu sangat kencang. Sehingga tiba-tiba bangun tidur kita dikagetkan retail-retail besar bertumbangan, kita dikagetkan dengan pasar-pasar besar serasa seketika gitu bertumbangan, dan ini tidak bisa diproyeksi dalam waktu yang cukup lama, bahkan terasa terasa baru terjadi, sehingga terjadi pendekatan karakter market di mana 2010 ke bawah itu ketika seorang investor mulai melakukan investment di Indonesia, dia mempunyai proyeksi untuk unit usahanya sekitar 10 atau 20 tahun. Dia bisa memproyeksikan jangka panjang, karena ini dilihat dari pattern-nya sendiri sangat memungkinkan. Namun 5 tahun terakhir ini, eh, penglihatan kita menjadi sangat terbatas terhadap proyeksi ke depan. Banyak beberapa pakar di bidang proyeksi, setidak-tidaknya mereka yang mendrive perusahaan-perusahaan multinasional hanya mampu melakukan proyeksi itu dalam konteks 3 tahun. Yaitu tadi gitu, karena kasus di awalnya sendiri betapa terjadi uncertain di mana-mana, sehingga ketika keputusannya tidak tepat. Artinya kalau misalkan secara real, kapan kita ngegas, kapan kita ngerem, kapan kita belok kanan, kapan kita belok kiri, kapan kita berhenti, tidak di waktu yang tepat, bukan tidak mungkin terjadi crash terhadap perusahaan ibu dan bapak. Nah, ini menjadi kompleks di level informasi ya. Setelah tadi data, kita proses dengan segala strukturnya, dengan segala requirement-nya, kita proses menjadi informasi, informasi kita masuk ke variabel penting untuk kita analisa, kita lekatkan terhadap apa seberapa signifikan proses apa bisnis Bapak Ibu, kita cocokkan dengan karakternya, kita lihat, kita analisa lagi sampailah kepada level insight. Nah, itu setidaknya gambaran Ibu Bapak yang hadir mengenai proses bagaimana transform data menjadi sebuah insight. Ya, berikutnya. Baik, berbicara proses tadi tentunya kenapa sih harus dilakukan gitu? Tentu ada benefit khusus kan ketika insight sendiri kita gunakan betul-betul untuk mendrive bisnis kita. Eh, yang paling dekat untuk bisa kita ambil benefitnya ketika melakukan proses tadi, satu, tentunya membantu pengambilan keputusan untuk menentukan pemasaran yang tepat seperti apa. Yang kedua, tentu kita lebih mengetahui kebutuhan dan keinginan pasar yang saat ini sangat mudah berorientasi. Ya, salah satunya kalau misalkan kita riset ya, peran media sosial, peran apa seperti platform-platform media sosial tersebut sangat mempengaruhi terhadap orientasi pasar. Ketiga, kita juga bisa menganalisa penjualan produk sehingga itu tadi gitu apakah produk kita tuh sebenarnya masih masih bisa diterima pasar atau tidak. Kemudian ada konteks membangun hubungan yang baik dengan konsumen, even itu di B2B ataupun di B2C. Tentu yang dimaksud hubungan baik adalah melakukan controlling terhadap seluruh customer-customer kita dilihat dari sisi purchasing power-nya mereka itu masih sustain atau enggak.
Ketiga, kelima ya, memperluas jangkauan pasar. Tentu ini normatif ya, visi misi perusahaan semuanya juga pasti menetapkan target, tidak pernah turun, pasti setiap tahunnya itu naik, dan ini konteksnya pasti untuk memperluas jangkauan pasar. Terakhir adalah adanya proses efisiensi atau mengoptimalkan cost yang telah direncanakan secara lebih efisien. Berikutnya. Baik, eh ini merupakan resume ya dari webinar hari ini, bahwa melihat peta yang tersedia di screen Ibu dan Bapak yang hadir, maka pertanyaan yang saya ajukan adalah bukan mengenai tujuan perusahaan Anda mau kemana. Saya sangat percaya Ibu dan Bapak yang hadir pada webinar hari ini sudah menentukan visi dan misi perusahaannya seperti apa, tujuannya seperti apa. Tapi pertanyaannya adalah posisi perusahaan Ibu dan Bapak di mana saat ini. Baik dari sisi persaingan, baik dari sisi pasar, baik dari sisi kompetisi, sehingga yang ada tepat di depan ibu bapak saudara ini adalah menggambarkan tentang populasi perusahaan yang saat ini ada di database kami, mengenai persentase perusahaan-perusahaan dari semua sektor bisnis. Tentunya kita tahu eh, lebih lebih terpusat di Jawa ya, 45% ada di Jakarta. Ini kita berbicara data dari sisi HQ. Tentu kalau dia berbicara retail, persebarannya bisa di seluruh Indonesia. Tapi setidak-tidaknya proses identifikasi yang kami lakukan untuk melakukan generate database, terus mengclustering, mengklasifikasikan, sehingga bisa membantu mitra-mitra kami dalam menentukan posisi mereka tuh seperti apa sih di pasar gitu. Atau dari sisi strategik gitu, sisi setidaknya saat ini yang konsumen atau customer yang ada di mitra-mitra kami itu baru berapa persen. Jangan-jangan ya seperti yang umum lah dibicarakan, jangan-jangan pasarnya sendiri sebenarnya sudah red ocean gitu. Karena kita keterbatasan peta, karena kita keterbatasan insight dalam menentukan ekspansi pasar, akhirnya kita terus berkompet padahal masih banyak pasar-pasar yang dikategorikan blue ocean yang belum terjamah. Nah, ini fungsi pemetaan itu sendiri, sehingga kita tahu ketika kita tahu sales territory-nya seperti apa, competitiveness-nya seperti apa, playernya siapa saja gitu, termasuk marketnya seberapa besar, positioning kita di mana, kita lebih mudah untuk mendrive, sehingga asumsi proyeksi mengenai targeting, mengenai proyeksi itu sangat relevan dan bisa achievable untuk dilaksanakan. Selain itu, ada variabel-variabel tambahan selain dataset tadi yang sudah kita petakan berdasarkan wilayah lokasi. Di antaranya ada mencakup 100% data legal perusahaan, artinya yang sudah terkonfirmasi legalitasnya. Kemudian kita juga ada instrumen tambahan selain pada dasarnya kita melakukan assessment terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dari sisi operasional dan finansial. Kita juga menempatkan assessment dari sisi litigasi. Oleh karenanya, basic dari kami yang sudah 300 bisa mengakses peradilan di 350 pengadilan bisa sangat membantu mitra-mitra kami untuk dia bisa memonitor atau setidak-tidaknya karakteristik bisnis dari si perusahaan dari sisi komplain atau kepatuhan, dari sisi hukum atau dari sisi aspek legalitas dia dalam bermitra seperti apa. Berikutnya. Baik, di sektor mana Anda berdiri saat ini? Ini pertanyaan yang memang apa secara secara historis hanya hanya kita merefresh aja bahwa kita tahu tidak ada satupun bisnis yang bisa berdiri sendiri. Artinya bisnis satu akan ditopang dengan keadaan bisnis-bisnis yang lainnya. Sehingga di dalam webinar ini saya sangat menekankan untuk pentingnya proses monitoring itu tidak satu layer, hanya memonitoring customer, hanya memonitoring supplier,
Itu aja gitu. Tapi bisnis apa sih yang kemungkinan ketika di hulunya terjadi goncangan atau perubahan itu bisa ngehit secara tidak langsung atau paralel terhadap bisnis kita. Misalkan bisa bisa kita contohkan kenaikan kurs dolar sepersekian rupiah aja, berapa sektor setidak-tidaknya yang akan terkena langsung atau tidak langsung. Eh, Misalkan real estate pasti kena, kan ada terjadi kenaikan suku bunga, properti. Kalau properti nanti turunannya apa? HPO, bisnis-bisnis yang bergerak di HPO equipment mungkin, yang pengadaan alat berat. Terus nanti kalau melambat kemudian layer berikutnya apa, dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di raw material dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga penting untuk kita melihat sektor hulu kita secara di industri itu siapa sih gitu. Bukan hanya kalau misalkan secara 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 entitas, ya kita hanya akan memonitori customer dan supplier. Tapi secara industri juga penting untuk kita highlight industri mana saja yang berpotensi menguntungkan atau merugikan, setidaknya keputusan yang diambil oleh kita tepat untuk kita maju atau berhenti atau mencari produk baru atau mencari strategi baru. Kira-kira seperti itu. Berikutnya, baik. Untuk konteks assessment sebagai entitas, jadi tadi kita sudah berbicara dari global, terus terus lokal, terus industrial, dan sekarang kita spesifik berbicara mengenai entitas yang kita lakukan assessment. Jadi company managerial assessment biasanya mengutamakan kualitas perusahaan dibanding kinerja industri di mana tempat perusahaan beroperasi. Setidak-tidaknya ada beberapa indikator, yaitu reputasi pemegang saham, CEO yang memiliki reputasi baik, ciri khas model bisnis, dan kinerja keuangan. Ini sangat spesifik ketika layer pertama tadi dilakukan sebagai part of investment, part of analysis, yaitu melakukan assessment terhadap customer atau supplier. Jadi lebih spesifik dengan menggunakan indikator-indikator tersebut. Berikutnya. Nah, keuntungan sudah, proses transform sudah, terakhir kita berbicara risiko bisnis. Umum lah, saya percaya ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di webinar hari ini sudah sangat familiar dengan risiko bisnis. Namun yang saya akan tekankan di sini bahwa pengklasifikasiannya yang menjadi penting. Setidaknya Indoinfo menempatkan klasifikasi menjadi 4, yaitu strategi, kepatuhan atau compliance, operasional, dan keuangan. Artinya apa? Pengklasifikasian ini akan menentukan cara metode untuk menemukan solusinya. Ketika pengklasifikasian masalah menjadi salah, modeling yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan menjadi salah, treatmentnya menjadi maksud memitigasi risiko, malah menimbulkan risiko-risiko besar. Setidak-tidaknya, kalau memang isunya di strategis, ya kita solve dengan isu strategis pula. Kalau di kepatuhan, ya kita dengan kepatuhan. Ya kalau keuangan dengan keuangan, tidak bisa dibalik-balik. Oke, berikutnya. Manajemen risiko. Secara simpel, kalau memang perusahaan ibu bapak saat ini sudah ada divisinya khusus atau biasa lebih dikenal dengan tim think tank-nya sendiri ya dalam konteks manajemen risiko, baik itu internal ataupun eksternal yang di assessment, setidak-tidaknya untuk layer pertama adanya dengan identifikasi pelanggan dan pemasok. Ini sangat penting karena ditandai kadang-kadang kita secara emosional kerjasama sudah dilakukan 10 tahun, 15 tahun dengan mitra kami gitu. Oh iya gitu. Kita ingat beberapa tahun yang lalu banyak peritel-peritel besar yang tadi gitu dalam waktu seketika mereka bisa tutup, sehingga Anda yang berperan sebagai supplier tiba-tiba menjadi stuck gitu, tiba-tiba menjadi masalah pembayaran. Di awal kita tidak terlihat gitu karena kita tidak melakukan identifikasi. Ya kita menggunakan trust gitu, asumsinya secara emosional, kita tidak melakukan monitoring, tiba-tiba yang ada di depan ternyata crash, ya akhirnya kita juga yang di belakang terjadi crash juga. Begitupun ketika misalkan perusahaan Bapak Ibu bertindak sebagai customer-nya, itu juga penting untuk melakukan monitoring secara terus-menerus terhadap supplier-suppliernya. Sehingga
crash yang terjadi di belakang atau di depan tidak mempengaruhi, atau lebih umum kita sebut dengan multiplier effect-nya bisa kita mitigasi. Yang kedua ada verifikasi dokumen dan identifikasi, ada autentikasi termasuk penilaian risiko berbasis metodologi, literasi yang kuat, berbasis analisis. Kemudian ada selanjutnya ada penyaringan sanksi. Sanksi itu bisa pemutusan kerjasama, bisa menurunkan indeks kreditnya, termasuk yang keduanya ada kepatuhan terhadap peraturan. Ya, peraturan itu yang dimaksud adalah bagaimana MOU itu dibikin mengikat, dan di dalamnya ada MOU. Di dalam MOU tersebut ada part dalam konteks memitigasi risiko. Setelah kita melakukan di awal identifikasi, autentikasi, dan penilaian risiko. Kemudian ya secara umum tinjauan berkala. Oke, berikutnya. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang hadir dan mendengarkan paparan yang sangat singkat ini, terima kasih atas waktunya. Demikian yang bisa saya paparkan di awal. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Idris. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk pemaparannya. Kita masuk pada segmen selanjutnya ya, segmen kedua yaitu segmen tanya jawab. Sebetulnya di sini kami sudah mendapatkan cukup banyak pertanyaan ya dari beberapa audiens yang hadir. Namun kami ingin persilahkan untuk yang ingin bertanya secara langsung gitu. Jadi Ibu Bapak bisa mengangkat tangan atau menekan tombol raise hand yang ada di monitor. Sebelum nanti kita masuk ke pertanyaan yang melalui chat ya. Kan mungkin Bu. Gimana? Atau kita bacakan saja yang dari chat? Mungkin agak malu-malu ya kalau suaranya langsung terdengar gitu. Padahal sebetulnya nggak apa-apa, biar kita juga bisa lebih komprehensif gitu ya, bisa lebih kalau secara langsung tuh lebih enak tektokannya ya, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita coba bacakan saja yang sudah masuk. Oke, ini salah satunya ada dari Ibu Rizky ya, dari Ibu Rizky ini dari Cilegon. Oke, Bu Rizky ini ingin bertanya ke Bapak Ahmad, bagaimana langkah-langkah agar kita mengetahui pasar di luar Jawa? Terus bagaimana cara kita untuk filtering pasar tersebut? Mohon penjelasannya Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Silakan Pak Ahmad. Baik, pertama ini ada relasinya tadi dengan bagian yang tadi ya mengenai pemetaan. Pertama ya tentu secara by data kita collecting data mengenai calon-calon customer kita. Ini kalau untuk section di B2B ya. Kalau misalkan di B2C istilahnya berkaitan ya udah demografi termasuk GDP, purchasing power mereka seperti apa, itu lebih 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 kompleks ya. Tapi untuk B2B konteksnya itu ya tadi gitu, setelah kita tahu secara data perusahaan-perusahaan apa aja yang kita assessment di wilayah mana saja di luar Jawa. Setelah itu cukup dengan data enggak, tentu kita langsung ke tahap kedua yaitu melakukan assessment apakah perusahaan itu sebenarnya masih operasional atau enggak, terus dari sisi operasionalnya berjalan baik atau enggak, dari sisi keuangannya sendiri pun dia sehat atau tidak, terus dan banyak lagi ya, sepak terjang termasuk historical dia, cover area seperti apa gitu. Itu sangat menggambarkan seperti tadi yang ada di share screen yang sudah kita set data setnya ya, untuk bisa memberikan wawasan yang lebih luas tentang ekspansi. Dan itu sangat memungkinkan dilakukan gitu dengan database dan proses assessment yang baik. Itu terima kasih. Baik Pak Ahmad. Gimana Bu Rizky, sudah nangkep ya untuk jawabannya? Mudah-mudahan sih bisa ini ya, bisa terjawab. Namun nanti kalau misalkan memang ada
yang kurang gitu, kami juga persilahkan di luar event ini ya untuk menghubungi kami gitu. Nanti mungkin bisa langsung dijawab oleh Pak Ahmad, oleh saya mungkin, atau oleh rekan-rekan yang lain. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan. Nanti tim kami akan unmute ya untuk mic-nya. Tinggal raise hand aja, nanti tim kami akan unmute. Bagaimana? Masih malu-malu semua? Atau kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya via chat. Ini masih ada beberapa ya. Atau mungkin saya sih berpikir ada pertanyaan yang sebenarnya sama kayaknya ya. Tadi ketika saya bacakan mungkin jadi mau mau ngomong langsung tapi sudah diwakilkan gitu. Baik, untuk pertanyaan kedua ya saya bacakan yang dari chat. Ya, ini ada dari Bapak Alfian Lubis. Bapak Alfian Lubis ini bertanya kepada Pak Ahmad, eh, Pak Ahmad, ini apa saja faktor yang menjadi penentu penilaian bagus atau tidaknya sebuah perusahaan yang nantinya akan bermitra dengan perusahaan kita? Mohon dijelaskan Pak Ahmad. Oke, Pak Ahmad silahkan. Pak Alfian. Baik, saya jawab by data aja ya. Sederhananya gini, berbicara mengenai faktor menentukan kesehatan sebenarnya hanya dua, yaitu operasional atau bisnis yang dia jalankan secara khusus, di mana ketika kita berbicara operasional, ya secara sederhana, kalau berbicara manufaktur tentu kapasitas produksi, jumlah karyawan, berapa tahun dia berdiri, customer supply-nya saat ini siapa saja sih, itu juga turut memvalidasi operasionalnya itu apakah baik atau tidak. Yang kedua ya tentu saja di level keuangan ya gitu, keuangan yang lebih representatif. Namun pada dasarnya kita tahu keterbukaan informasi di negara Indonesia ini khususnya pelaku bisnisnya sendiri adalah masih menjadi hal yang tabu ya dari sisi finansial, sehingga kita bisa melakukan assessment dari sisi operasional. Misalkan seperti ini, kayak konsentrasi di sektor alamat deh gitu. Kita hanya tahu PT tersebut beralamat di mana. Sehingga kita melakukan pendekatan assessment, misalkan alamat itu kan pada dasarnya hanya tiga gitu. Kalau nggak industrial, residensial, kalau nggak residensial, komersial. Nah itu akan membentuk dengan sendirinya di dalam assessment bagaimana cost yang harus dia keluarkan berbanding dengan resikonya. Belum lagi dari aspek ya tadi manajemen gitu, dari aspek validasi existing customer atau suppliernya saat ini gitu. Jadi di luar instrumen keuangan, skop operasional juga sudah bisa sangat membantu untuk melakukan resiko, setidak-tidaknya apakah perusahaan tersebut bisa layak atau tidak untuk kita jadikan partner. Itu Pak Itis. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk jawabannya. Karena ini belum ada yang mengajukan pertanyaan secara langsung, mungkin saya mau langsung ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Untuk pertanyaan via chat ini masih ada beberapa. Saya bacakan untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Burhan Reva ya. Nah, ini saya coba bacakan. Pak Ahmad, strategi apa yang menurut Pak Ahmad paling baik dilakukan untuk menyikapi kondisi yang saat ini terjadi baik lokal maupun secara global, karena ini cukup random. Nah, lihat dari sisi bisnis dan peluangnya itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Baik, sebenarnya ini sangat general ya. Tentu kalau misalkan kita berbicara dengan mitra-mitra kita, eh, pertama yang penting itu adalah bisnis apa dulu nih Pak Burhan ini kan gitu, di bisnis apa dulu, karena itu tadi seperti yang dijelaskan di awal, setiap bisnis itu mempunyai environment-nya sendiri, mempunyai karakteristiknya sendiri. Artinya dari sisi tadi yang terjadi geopolitik ya ataupun politik lokal,
berada ketidakpastian di satu pihak, dia mematikan beberapa bisnis yang sudah running berjalan, eh, di lain pihak juga itu membuka peluang-peluang baru. Artinya saya tidak bisa spesifik memberikan jawaban harus seperti apa gitu selain yang tadi dijabarkan. Yang lebih penting di bisnis apa dulu gitu, terus langkah-langkahnya relevan atau tidak, bisa mengikuti setidak-tidaknya apa trigger dari yang apa yang saya paparkan dan coba dikombinasikan dengan karakteristik bisnis di perusahaan Pak Burhan ini sendiri. Itu Pak Idris. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan Pak Burhan bisa nangkep ya apa yang disampaikan. Eh, tapi kalau misalkan mau lebih lanjut juga tidak ada masalah ya. Nanti bisa Pak Burhan. eh, Kita akan kirim juga kontak dari kami untuk nanti bisa follow up lebih lanjut. Oke, ini sebetulnya masih cukup banyak pertanyaan. Namun saya masih menunggu ya. Ada yang mau bertanya langsung. Mungkin saya coba bacakan satu lagi sebelum mengakhiri sesi ini ya, karena saya coba untuk menunggu yang mungkin ingin bertanya secara langsung, mungkin silahkan. Atau saya langsung ke pertanyaan terakhir saja. Sisa dari pertanyaan yang belum terjawab, kami akan jawab melalui email ya Bapak Ibu, karena ini cukup banyak, jadi kita nanti akan bacakan akan balas saja melalui email secara pribadi. Ya mungkin saya akan langsung ke pertanyaan pamungkas ya, untuk Pak Ahmad. Ini ada dari Bapak William. Nah ini Bapak William ini dari Makassar katanya ini. Bapak William sendiri ini ingin bertanya kepada Pak Ahmad, seberapa penting proses monitoring untuk supplier atau customer, dan apakah dirasa tidak beresiko ya terhadap kelangsungan kerjasama, karena kemungkinan akan dianggap ada isu kepercayaan dalam kemitraan, terutama bagi mitra yang sudah bekerja sama dalam jangka waktu yang cukup panjang. Nah, mungkin ini ada dari sisi keriskanan atau ini ya ketakutan mungkin. Boleh Bapak Ahmad dijawab pertanyaan ini? Baik, berarti perusahaan Pak William ini konteksnya saya tempatkan sebagai supplier ya. Bagaimana melakukan proses monitoring? Begini Pak, pendekatan pertama, ketika misalkan Bapak menjadi supplier untuk customer-customer Bapak, maka pertanyaan pertama adalah berapa persen pengadaan yang Bapak lakukan terhadap kebutuhan dari perusahaan tersebut. Ini menjadi key point ya. Karena kalau misalkan ternyata yang diserap juga kecil, ya tentu saja ini menjadi masalah isu ya, karena pemeran penggantinya atau substitusinya sangat mudah untuk dilaksanakan, sehingga metode yang bisa digunakan salah satunya dengan melakukan monitoring secara tertutup. Tapi kalau misalkan Pak William sendiri sebagai major suppliernya, sehingga dirasa sangat penting, saya pikir customer-customer Bapak juga harusnya tidak keberatan ya untuk melakukan direct monitoring, melihat bagaimana operasionalnya berjalan, melihat keuangannya berjalan, sehingga trust dalam konteks bisnis tidak bisa dilakukan sebagai konteks pribadi gitu. Melainkan kepercayaan itu dibentuk ketika misalkan kedua entitas tadi, baik yang berlaku supplier ataupun customer, mereka menjalankan bisnisnya dengan lancar. Tidak seperti contoh ya, tidak tidak serta merta kerjasama yang dibangun tahunan gitu atau mungkin puluhan tahun itu juga baik-baik saja gitu. Kenapa? Itu tadi, ketika ada gejolak di market, ternyata terjadi turbulensi di depannya, crash, customer-customer Bapak juga dari customer yang lainnya mengalami masalah purchasing power atau buying power, sehingga terjadi keterlambatan, itu pun juga tidak baik, bisa bisa bermasalah terhadap struktur Bapak. Sehingga kalau misalkan melihat atensi dari customer-customer Bapak sudah terjadi potensi crash, Bapak bisa mulai pelan-pelan melakukan rem terhadap kredit kredit baik dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk inventory, sehingga
eh, ketika betul crash di depan itu tidak berdampak sangat signifikan terhadap perusahaan Bapak. Itu Pak William yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Ahmad. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya kalau saya baca satu-satu ini ada kesamaan ya. Tapi memang ada kurang lebih beberapa pertanyaan lagi nih yang mungkin tidak bisa kita jawab di event kali ini. Jadi nanti kita akan jawab secara langsung di email. Dan untuk mungkin Bapak dan Ibu sekalian yang masih ada penasaran, itu boleh juga nanti menghubungi kami. Nah, baik, kita sudah sampai pada akhir acara. Jadi kesimpulannya berdasarkan apa yang disampaikan Bapak Ahmad, kita bisa melihat ya seberapa penting informasi itu dan seberapa penting proses analisis data guna menjadi sebuah insight ya di bisnis Ibu dan Bapak sekalian. Nah, meski acara ini akan segera berakhir, namun untuk para hadirin yang masih memiliki pertanyaan atau unek-unek yang seperti saya sebutkan tadi, atau yang belum terjawab, atau untuk para hadirin yang sempat tertinggal untuk login juga ya tadi, kami persilahkan untuk menghubungi kami baik untuk konsultasi atau mungkin untuk informasi layanan atau solusi yang dibutuhkan. Nah, terima kasih untuk para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk acara ini dan jangan lupa untuk mengisi form sertifikat ya yang telah kami sediakan. Nanti sertifikat mungkin akan dikirim langsung ya ke email Bapak karena berupa soft copy. Silakan untuk mengisi data terkait dengan form sertifikat yang akan kita kirim.